Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pengkajian mengenai bagaimana kita memahami perilaku individu dalam organisasi. Materi ini merupakan materi yang dinilai penting ya untuk bisa kita menguasai perilaku organisasi. Baik, ada beberapa hal yang akan kita kaji, tetapi tidak semuanya barangkali akan kita kaji dalam bentuk pembahasan langsung ya. Nanti ada juga pembahasan yang tidak langsung. Yang pertama mengenai perilaku individu, kita harus pahami apa itu perilaku individu, lalu perbedaan individual, karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu, pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu, persepsi dan komunikasi, dan yang terakhir mengenai multiple intelligence. Kajian ini memetakan terlebih dahulu dalam rangka kita memahami perilaku manusia di dalam organisasi atau perilaku orang dalam organisasi, mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana karakteristik ya, kita memahami karakteristik pribadian atau hal ihwal terkait dengan individu itu sendiri. Karena individu ini merupakan entitas terkecil untuk memahami perilaku organisasi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa level untuk memahami perilaku organisasi itu dimulai dari perilaku individu, lalu naik ke perilaku kelompok, dan naik lagi menjadi ke perilaku organisasi. Baik, coba kita identifikasi gambar berikut ya yang ada di layar. Sudah ada 5 gambar yang menunjukkan orang-orang yang kembar, baik itu pada masa kecil, ya masa anak-anak, masa remaja, adapun yang tengah itu adalah dua pasangan. Yang keduanya adalah kembar identik. Yang laki-laki kembar, yang perempuan juga kembar. Coba juga Anda perhatikan, anak dari kedua pasangan ini menunjukkan sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar ini sebagian kecil ya, yang menunjukkan bahwa dalam rangkaian banyak dalam rangkaian banyak negara, dalam komposisi orang di banyak negara, termasuk di Indonesia, ada orang-orang yang kembar, ada yang kembarnya 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, kembar-kembar ini apakah memiliki perilaku yang sama atau perilaku yang berbeda? Nah, di antara salah satu artikel yang muncul yang Anda dapat telusuri, ada sebuah artikel yang berjudul "Kembar Identik Memiliki Kepribadian Berbeda. Bagaimana Bisa?" Padahal dia dari satu keturunan, ya, dari satu keturunan dan lahirnya berbarengan, wajahnya berbarengan, menunjukkan kalau Anda lihat ya spesifikasi dalam perilaku berpakaian saja yang nampak secara langsung di dalam gambar, orang-orang yang kembar itu cenderung menggunakan atribut yang sama. Warna pakaian, bentuk pakaiannya, model pakaiannya, itu cenderung sama. Mengapa demikian? Nah, ini kan menunjukkan salah satu bentuk perilaku. Adapun faktor-faktornya, apakah semua atau penyebabnya sama, bisa jadi iya, bisa jadi kita belum tahu situasi dan kondisinya. Tetapi dari gambar yang nampak menunjukkan di antaranya perilakunya menunjukkan sama. Nah, apakah ini betul-betul ada yang berbeda atau memang samanya itu tidak 100%, mesti ada perilaku yang berbeda di antara anak kembar identik ini. Baik, ini ilustrasi untuk menggambarkan bahwa walaupun orang-orangnya adalah orang-orang yang kembar, ya, lebih-lebih kembar identik yang bagai pinang di belah dua itu, ini asumsinya mesti ada ya hal-hal atau perilaku kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepenuhnya sama. Artinya ada saja aspek-aspek yang berbeda. Baik, ini di antara kajian ya yang terkait dengan tadi yang mengenai kembar identik ini. Jadi banyak ilmuwan yang berpikir bahwa perlakuan berbeda didapatkan dari orang tua, teman-teman,
atau orang-orang di sekitar dapat berpengaruh terhadap kepribadian anak kembar identik yang berbeda. Artinya, walaupun dia lahir dari ibu yang sama, ya, dalam waktu yang hampir bersamaan, tetapi ketika dia dipengaruhi oleh lingkungan, di situ ada orang tua, teman-teman, ya, atau orang-orang sekitarnya, bahkan bisa jadi lingkungan itu bukan hanya manusia, ya. Bisa jadi masalah lingkungan pesisir, pantai, lingkungan pegunungan, lingkungan masyarakat, industri, dan lain-lain. Ini dinilai oleh para ilmuwan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan dari tim Fakultas Psikologi dari Universitas Oslo yang menemukan kemungkinan lingkungan juga dapat memberi dampak pada pembentukan karakter anak. Jadi ini sifatnya temuan ya, temuan. Padahal kita juga sudah mendapatkan informasi, ya, pengalaman dari berbagai pengalaman di sekitar kita. Tentu saja orang-orang ini, walaupun dalam satu lingkungan yang sama, berinteraksi dengan orang tua yang sama, teman-temannya yang ada yang sama, ada yang berbeda. Ini juga kita mendapati perilakunya tidak sepenuhnya memang sama. Tidak 100% perilakunya sama. Mesti ada hal-hal yang berbeda. Misalkan masalah kesukaan atau hobinya bisa jadi berbeda. Tendensius untuk menyukai makanan tertentu itu juga bisa jadi referensinya berbeda. Nah, untuk melihat perbedaan di antara kepribadian sepasang anak kembar identik, penelitian tersebut mengacu pada teori Big Five Personality atau juga disebut 5 dimensi besar kepribadian. Teori tersebut diartikan sebagai keseluruhan cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Apa sih yang 5 yang maksud itu? Pertama, openness. Jadi openness to experience, ya, keterbukaan seseorang untuk eksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Ada orang yang sangat welcome, ya, sangat ingin menjelajah itu. Ada juga yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang memang kurang berminat. Ada bahkan yang menutup diri untuk hal-hal baru. Yang kedua, consciousness, kecenderungan untuk berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal sebelum membuat keputusan. Sehingga kalau kita melihat orang-orang itu dengan tipe ini, ada orang yang memang cepat sekali membuat keputusan, ada yang biasa saja dari sisi waktu, ada juga yang lebih lama, dan ada yang juga yang sangat lama. Ada bahkan orang yang tidak bisa membuat keputusan. Kenapa? Karena kecenderungan dia untuk berhati-hati, ya, dan banyaknya pertimbangan yang harus dia analisis sebelum dia membuat keputusan. Yang ketiga, extraversion yang dimaksud adalah tingkat kenyamanan seseorang ketika bersosialisasi dengan individu lainnya. Saya berinteraksi dengan orang baru, dengan orang lama, tentu akan berbeda dengan orang lain yang berinteraksi dengan orang baru dan orang lama. Ya. Mengapa demikian? Nah, itulah yang dimaksud dengan extraversion. Ada orang itu yang nyaman, mudah mudah untuk berkomunikasi dengan orang baru, nyaman gitu ya. Dengan orang lama juga begitu. Ada juga yang tiba-tiba dia nggak mau berinteraksi karena ada situasi yang tidak nyaman. Nah, hal-hal ini akan membedakan dari sisi kepribadian. Yang keempat, agreeableness, kecenderungan sifat lebih patuh dan cenderung menghindari konflik. Ya, ada orang yang senang hidupnya bersepakat saja, walaupun dia tidak senang, yang penting harmonis. Ada juga orang yang justru ingin menonjolkan ketidaksepakatannya, walaupun kecil, hal-hal kecil dia selalu tonjolkan ketidaksepakatannya itu. Nah, ini nanti akan kita bisa elaborasi lebih jauh, ya, karakter-karakter yang kecenderungan sifat semacam ini. Lalu yang kelima, neuroticism, ya, kemampuan menghadapi berbagai tekanan atau stres. Ada orang yang memang dalam situasi biasa dia sama-sama biasa, tapi ketika mendapati tekanan, ya, yang satu kolaps, ya, yang satu agak stres, yang satu eh, biasa saja, yang satu bahkan normal saja dengan tekanan-tekanan itu. Nah, kalau kita mendapati misal ada siswa-siswa yang sampai tidak mau ke sekolah karena dia dibully oleh teman, ya, ya ada banyak yang begitu. Ada juga siswa itu yang dibully, ya dia datang lagi ke sekolah biasa saja karena kemampuan menghadapi tekanannya sudah bagus. Ada bahkan yang memang justru dia ingin datang ke sekolah untuk bisa memecahkan masalah tekanan ini.
Tentu ini lima hal ini akan beragam satu orang dengan orang yang lainnya, karena itu nanti akan sangat bervariatif ya. Bagaimana kepribadian seorang dalam suatu lingkungan yang sama atau maupun yang beragam. Baik. Nah, sekarang silahkan Anda tuliskan ya mengenai diri Anda sendiri. Saya sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai pekerja. Sebaiknya kita ini memiliki pemahaman mengenai siapa saya sebenarnya. Pemahaman terhadap diri kita itu menjadi penting sebagai bagian dari analisis kita untuk memahami perilaku kita sendiri, ya, sehingga kita bisa mengolah diri, masalah waktu, masalah penyelesaian pekerjaan, masalah kualitas, masalah bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Tentu ini menjadi banyak implikasi-implikasi kalau kita memahami tentang diri kita sendiri. Nah, pertama, siapa saya dari sisi kepribadian. Yang kedua, siapa saya dari sisi karakteristik perilaku, ya, perilaku keseharian, perilaku yang dan insidental ketika ada kejadian-kejadian tertentu, misalkan ketika ada gempa, seperti apa saya gambarannya? Apakah orang yang akan melupakan norma dan etika ketika terjadi hal semacam itu? Siapa saya ketika terjadi misalkan ada kerusuhan, apa saya ikut menjadi rusuh, ya, atau ikut orang yang menghindari kerusuhan. Nah, ini karakteristik perilaku ini penting untuk dipahami oleh diri kita masing-masing. Yang ketiga, tipe kecerdasan. Nanti bagiannya dengan multiple intelligence ya, pada dasarnya kita harus paham sebenarnya kita ini ada di dominannya di mana. Nah, dari dominasi itu kita bisa mengolah diri supaya kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki. Keempat, kesukaan dan ketidaksukaan kita, baik itu terhadap sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang konkret, misalkan makanan, pakaian, teman, situasi kondisi lingkungan, ya, keamanan dan lain-lain. Ini banyak sekali, tetapi minimal ada empat hal yang bisa Anda deskripsikan ya secara tertulis. Tentu tidak usah dikumpulkan pada bagian yang ini, tetapi refleksikan saja pada diri Anda sendiri sebagai sebuah upaya atau proses untuk memahami diri kita masing-masing. Baik, mari kita lihat nih sudut pandang bagaimana orang melihat manusia, ya, termasuk kita melihat diri kita sendiri. Tentu ada yang ada di layar ini ada 15, belum menunjukkan semuanya, terus berkembang. Ini banyak di antaranya saja, ya, ada banyak orang-orang ahli-ahli yang memandang tentang manusia. Pertama, Homo homini lupus. Homo itu sebenarnya manusia, ya, bahasa Latin, bahasa Indonesianya manusia. Jadi Homo homini lupus itu manusia yang merupakan serigala bagi manusia yang lainnya. Mengapa ada orang yang atau ahli yang mempelajari hal semacam ini? Ini awalnya memang dari perilaku yang terjadi pada perilaku manusia yang terjadi di dunia ini. Jadi ada orang-orang tertentu ya yang dia perilakunya seperti serigala, manusia wujud fisiknya, tapi perilakunya serigala. Dalam hal apa samanya itu? Dalam hal dia memangsa, ya, sifat serigala itu dia tidak tahu kawan, dia tidak tahu lawan. Pokoknya kalau dia merasa ingin menguasai ya wilayah tertentu atau aspek tertentu, misalkan ada makanan, maka dia akan tidak mengenal siapa lawan, siapa kawan. Semua orang bisa dia bunuh, semua orang bisa dia siksa gitu ya, supaya tujuan dia bisa menguasai atau mencapai keinginannya. Nah, kesamaan inilah menyebabkan orang melihat perilaku itu kok seperti serigala. Nah, ini sudut pandang ya. Tapi apakah manusianya berubah sebagai serigala? Tentu tidak. Eh, ini menunjukkan sudut pandang yang ingin mengilustrasikan begitulah perilaku orang itu ternyata. Demikian juga yang nomor dua, Homo sapiens, makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Ya, manusia ini memiliki akal sehingga dia memiliki kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Yang ketiga, makhluk rasional, ya.
yang bermakna manusia berpikir, berefleksi, dan menyadari eksistensi dirinya di tengah keberadaannya bersama yang lain. Jadi dia rasional, ya, tidak bisa hidup sendiri sehingga dia berpikir, ya, berefleksi. Dengan berpikir berefleksi inilah dia muncul berbagai perkembangan kehidupan. Yang keempat, animal simbolikum, yang dimaksud adalah makhluk yang berbahasa baik secara tulisan maupun lisan. Itu makhluk yang bisa membuat simbol-simbol yang dipahami. Yang kelima, Homo faber, manusia sebagai makhluk yang mampu menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Ya, dia bisa mengkreasi atau mencipta atau meniru, ya, mencipta dalam arti dengan bahan yang ada, ya, dia ciptakan sesuatu. Homo socius, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Ini disebut dengan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial. Homo educandum, manusia adalah makhluk yang dapat menerima pendidikan atau makhluk yang dididik. Nah, apakah sama dididik dengan dilatih seperti binatang? Nah, binatang ini tidak disebut educandum, ya. Seperti ya, gajah, harimau itu sifatnya bukan dididik tapi dilatih, didrill. Nah, tidak menerima pendidikan. Yang kedelapan, Homo economicus, yaitu makhluk yang melakukan tindakan ekonomi untuk mengejar kemakmuran bagi diri sendiri. Nah, Anda silahkan coba lihat sampai nomor 9 saya jelaskan, yang lainnya nanti sampai nomor 15 Anda cek sendiri, ya, untuk dipahami. Yang kesembilan, Homo religius, manusia memiliki unsur rohaniah yang mendasari segala tindakannya dan memiliki relasi hidup secara vertikal dan juga secara relasi horizontal. Artinya, apa yang dilakukan oleh manusia itu seringkali dikaitkan dengan aspek religi atau aspek rohani. Kenapa kamu memberi orang itu makanan? Yaitu kan sedekah. Nah, sedekah itu sebenarnya dasarnya adalah dia dasar pertimbangan religi atau rohani. Demikian juga dengan yang lain, ya, Homo ludens, Homo volens, Homo ridens, Homo digitalis, dan yang terkini Homo digitalis nomor 13, lalu Homo humanus, Homo aestheticus, ya. Sekali lagi 15 ini bukan keseluruhan, tapi ini di antara yang saya sudah temukan kajian-kajian. Jadi dari 15 ini ada kajian-kajian secara lebih detail, ya, dalam berbagai jurnal. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam konteks kita memahami perilaku individu, maka teori yang harus kita pahami adalah teori kepribadian, ya, bagian dari kajian dalam ilmu psikologi. Nah, untuk memahami individu, memang yang paling penting adalah menggunakan visuanalisis ilmu psikologi. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, ya, pemikiran dan perilaku-perilaku. Jadi perasaan, pemikiran, dan perilaku ini konsisten atau seringkali disebutkan cenderung konsisten atau cenderung menetap. Ya, kalau hari ini dengan hari besok dia berperilaku berbeda terhadap respon yang sama, maka itu belum menunjukkan menetap, atau belum menunjukkan konsisten, belum menunjukkan sebagai perilaku yang menjadi kepribadiannya. Itu dari Pervin dan Servon. Lalu kepribadian juga didefinisikan oleh Face and Face itu pola sifat. Nah, pola sifat ini istilah kita kenal what. Artinya sesuatu yang sudah cukup lama menetap menjadi karakternya dia. Dan sebuah karakter unik yang memberikan konsisten sekaligus individualitas bagi perilaku seseorang. Konsisten artinya dia relatif menetap, yang disebut dengan individualitas artinya mencerminkan karakteristik khas seseorang. Nah, ini kepribadian itu watak yang konsisten, ya, atau relatif konsisten dan menunjukkan kekhasan seseorang. Nah, saya sendiri mendefinisikan, ya, yang dimaksud dengan kepribadian itu sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Jadi kita bisa melihat, merefleksikan gambar awal tadi tentang orang atau manusia yang kembar identik.
Apakah itu perilakunya sama? Tentu dari sisi kepribadian dia memiliki kepribadian yang khas. Khas itu bisa sama 90%, 10%-nya berbeda. Bisa khas itu 50%-nya sama, 50% berbeda. Tentu ini gradasi yang sama bedanya akan sangat tergantung kepada proses-proses di mana dia eh, tumbuh berkembang dari mulai bayi sampai dewasa. Adapun kembar identik yang dipisahkan ya hidupnya dari orang tuanya atau dipisahkan satu sama lain, bisa jadi tingkat kesamaannya lebih rendah dibanding dengan anak identik, kembar identik yang hidupnya dari sejak bayi diasuh oleh satu keluarga yang sama. Nah, kenapa demikian? Ini menunjukkan pengaruh lingkungan itu cukup tinggi dalam membentuk kepribadian seseorang. Ya, tetapi sekali lagi kalau kita melihat ini probabilitas, kemungkinan-kemungkinan karena kita tidak belum memahami secara penuh. Ada faktor yang disebut dengan faktor-faktor ketuhanan yang itu mempengaruhi atau bisa mengubah perilaku seseorang dalam waktu yang tidak rasional atau tidak logis bagi kita. Misal ada kejadian tertentu, ya istilah kita misal yang sering muncul di TV itu adalah yang ada titik balik, ada preman yang kemudian menjadi eh, orang yang sangat baik, bahkan menjadi seorang ustadz misalkan, ya bisa demikian. Kenapa? Padahal dia adalah preman, ada orang yang pembunuh tetapi kembali mengalami perubahan yang signifikan hanya dengan aspek yang sederhana, ya yang dialami oleh banyak orang, tapi bagi dia menjadi luar biasa. Ada juga mungkin yang karena goncangan-goncangan tertentu yang mengakibatkan dia akhirnya berubah dalam waktu yang sangat cepat. Nah, hal semacam ini menunjukkan ada faktor-faktor lain di luar faktor-faktor yang sudah bisa kita identifikasi dari pengalaman-pengalaman banyak orang. Nah, esensi kepribadian yang bisa kita identifikasi dan menunjukkan sama dari berbagai ahli ada 5 diantaranya ya. Yang pertama, kepribadian itu bersifat umum, artinya menunjuk kepada sifat umum seseorang, baik berupa pikiran, kegiatan, perasaan yang berpengaruh secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Ada perilaku yang cenderung sama, umum, bersifat umum. Artinya, walaupun walaupun pribadi itu berbeda-beda, tetapi ada perilaku yang menunjukkan sifatnya umum dimiliki oleh manusia. Apakah sebagai manusia pandangan sudut pandang sosialnya, religinya, ekonominya, ya itu memiliki perilaku yang sama. Tetapi yang kedua, kepribadian bersifat khas juga. Selain umum, ada yang khas. Ya, ini yang membedakan nanti sifat individu, ya yang membedakan satu orang dengan orang yang lain, misal masalah tanda tangan, ya, walaupun teman identik, walaupun cenderung sama antar satu orang dengan orang yang lain, tetapi ketika kita identifikasi dengan ilmu ya tentang tanda tangan misalkan, ini bisa dibedakan ya secara bentuk, secara tekstur, ya bagaimana tanda tangan ini antara satu orang dengan orang yang lain. Demikian juga dengan sidik jari itu sudah ditemukan eh, ilmu ya untuk memahami bahwa dengan sidik jari ini orang yang kembar identik sekalipun itu memiliki sidik jari yang beda. Jadi ini khas sifatnya nomor dua. Nomor tiga, kepribadian berjangka lama, artinya sifat individu itu tidak mudah berubah. Ya, perubahan kepribadian biasanya bersifat bertahap atau akibat merespon sesuatu kejadian yang luar biasa itu bisa jadi dia berubah. Tetapi sekali lagi perubahannya itu bersifat bertahap, ya tidak dalam dalam kejadian-kejadian umumnya itu bertahap. Sekali lagi ini umumnya. Ada satu dua ya simpangan kiri atau simpangan kanan yang berubahnya itu tidak seperti umum, tidak berjangka lama. Ada yang sangat cepat, tetapi dari sisi eh, statistik itu simpangan kiri dan simpang kanan atau sedikit ya istilahnya sedikit. Yang keempat, kepribadian bersifat kesatuan, memandang diri sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotetik yang membentuk kesatuan dan konsistensi.
Jadi kepribadian itu ya menunjukkan satu sosok tertentu. Nah, sosok tertentu itu sudah artinya sudah menunjukkan komposit dari berbagai karakter-karakter. Yang kelima, kepribadian dapat berfungsi baik atau buruk, tergantung ya cara bagaimana orang berada di dunia ini. Jadi dia memiliki sebuah perilaku khas ya, kategorinya baik atau buruk atau bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk sebenarnya karena ada lingkungan yang mempengaruhi. Nah, sehingga baik buruk ini bisa jadi yang baik disebut buruk, yang buruk bisa jadi disebut baik tergantung dari lingkungan mempersepsi nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, ya, kalau kita mengidentifikasi sebuah film yang bernama film siapa Robin Hood, ya, Robin Hood misalkan sebuah sosok yang itu dipersepsi apakah itu orang baik atau orang yang tidak baik. Nah, ada orang yang sudut pandangnya itu kan orang baik. Kenapa? Karena dia membagi-bagikan apa yang dia dapatkan kepada masyarakat yang tertindas, ya, masyarakat kalangan bawah. Dan yang dibagikan itu adalah sebenarnya harta-harta yang diambil dari masyarakat bawah tersebut. Nah, itu satu sudut pandang terhadap fenomena perilaku seseorang dikategorikan sebagai hal baik. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa apa perilaku baik tersebut dasarnya dia mencuri. Nah, ketika dia mencuri atau mengambil, merampas ya barang-barangnya, barang-barang dari orang lain, maka itu dianggap sebagai sebuah hal yang tidak baik atau melanggar norma. Nah, hal semacam ini akan muncul dalam berbagai pandangan, ya, dalam berbagai kasus, sehingga kita bisa melihat perilaku-perilaku yang eh, pada fenomena yang ada di masyarakat atau perilaku seseorang di masyarakat akan ditafsir secara beragam oleh orang dan itu adalah sebuah kepastian. Nah, dari 100 orang kalau kita survei terhadap sebuah perilaku, misalkan ada perilaku seseorang yang memberi makanan kepada setiap hari kepada para pengemis atau kepada para pemulung ya, setiap hari dia memberikan makan. Nah, ada orang yang memuji ya, sangat bagus sekali, ada yang sangat mengapresiasi, ada yang biasa, ada bahkan yang mencibir, ya mencibir terhadap perilaku tersebut. Tentu ini sekali lagi kalau kita melihat dari sisi kepribadian, memang begitulah ya. Kepribadian seseorang ini yang terbangun pada orang-orang ini memiliki proses yang berbeda satu sama lain. Oke, kita lanjut sekarang kepada jenis-jenis, nah, tipe-tipe kepribadian. Dari berbagai ahli, ya ini memiliki sudut pandang yang beragam ketika menentukan jenis-jenisnya. Misal tipe kepribadian menurut Si Jung ya. Ada introvert, ada extrovert, ada ambivert. Lalu ada muncul karakter-karakter, ciri-ciri. Kalau introvert itu misal orangnya teliti dan teratur, kerap merencanakan pekerjaannya dengan baik. Berbeda dengan yang ekstrovert ya, dia bukan teliti dan teratur tapi karismatik, kerap mengambil peran sebagai pemimpin proyek. Ada juga yang ambivert, yaitu paham kapan harus mendengar dan kapan harus berbicara. Dengan sederet perilaku lainnya ya yang disampaikan oleh ahli berdasarkan hasil-hasil risetnya, maka kita bisa mengidentifikasi diri kita ada di mana. Ada karakter-karakter, ciri-ciri, tanda-tanda yang disampaikan oleh para ahli ini. Apakah kita lebih suka kerja sendiri, ya, atau lebih suka belajar sendiri, atau lebih suka kerja atau belajar dengan tim, atau kita bisa sendiri juga bisa belajar bekerja dengan tim. Nah, ini kan introvert, extrovert, ambivert ini diidentifikasi atau dikelompokkan berdasarkan perilaku-perilaku yang diobservasi sebelumnya, sehingga lahirlah karakter-karakter ini. Nah, apakah kategori seseorang introvert ini konsisten? Sekali lagi, teori kepribadian yang di awal, keumumannya itu relatif menetap, tetapi bukan tidak bisa berubah. Nah, ini yang harus dipahami betul ya, bahwa ketika seseorang di usia
17 tahun ini introvert, tetapi kok setelah usia 24 tahun, 25 tahun kok ada perubahan. Ya bisa jadi dia sekarang suka bekerja atau belajarnya secara berkelompok, asalnya dia senangnya menyendiri. Bisa jadi ada kejadian-kejadian tertentu, ya ada fenomena-fenomena atau ada orang-orang yang pengaruh secara signifikan sehingga dia ada perkembangan perilaku. Nah, ini yang dimaksud dengan relatif menetap ya, tetapi bukan tidak bisa berubah. Demikian juga misalkan ada tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenusa. Ada sanguinis, koleris, flegmatis, melankolis ya. Menurut saya memang hal-hal semacam ini ya wajar kita melihat bahwa ada ragam teori yang bisa kita gunakan. Nah, tanyanya teori yang mana yang harus kita gunakan untuk memahami perilaku orang. Ya sebenarnya tidak ada jadi persoalan kita menggunakan teori Jung maupun teori dari Hippocrates dan Galenusa atau teori kepribadian yang lain ya yang berkembang terus-menerus. Yang menjadi pokok adalah sejauh mana prediksi dari kategori-kategori ini match dengan karakter-karakter yang ada di bawahnya. Nah, kalau itu cocok, sesuai, bisa memprediksi perilaku orang, artinya teori ini bisa menduga, meramal perilaku orang tersebut. Nah, peramalan ini menjadi penting dalam kita memahami perilaku individu ya. Bagaimana kita meramalkan. Misal dari perilaku koleris ya, positifnya dia berkemauan keras, tapi negatifnya dia bersifat dingin. Nah, dingin dan berkemauan keras ini tentu di suatu saat berubah perilakunya. Bisa jadi dia berkemauan keras, tapi sekarang menjadi lebih hangat dan bersahabat. Nah, bisa jadi begitu. Ini indikator-indikator ini bisa jadi pada nampak pada perilaku orang berkembang. Berkembang artinya bisa jadi menetap kemudian sebagai hal yang berbeda atau berubah kepribadiannya, atau bisa jadi dalam fase perkembangan sehingga masih mosaik. Mosaik itu masih belum menetap, belum bisa ditentukan. Apakah dia koleris atau sanguinis gitu atau flegmatis atau melankolisnya. Baik. Nah, apa fungsi teori kepribadian ya bagi kita yang mempelajari tentang perilaku individu dalam organisasi? Pertama, fungsi deskriptif, artinya dapat menjelaskan dan menggambarkan perilaku individu. Merupakan teori kepribadian yang secara lengkap menjelaskan atau menggambarkan sebuah perilaku kepribadian manusia secara terperinci, lengkap, dan sistematis. Termasuk kalau kita melihat ada fenomena kenapa orang ini kok sering terlambat. Nah, kita harus bisa mendeskripsikan fenomena itu dari perspektif ya kepribadian. Yang kedua, fungsi prediktif, memperkirakan dan menentukan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di masa yang akan datang. Kalau kita melihat kecenderungan-kecenderungan perilaku yang terjadi pada objek tertentu atau pada orang tertentu itu. Nah, ini dua fungsi dalam fungsi teori kepribadian untuk memahami perilaku individu, sama deskriptif atau menguraikan mengenai eh, fenomena yang terjadi pada perilaku seseorang. Yang kedua, fungsi prediktif untuk meramalkan perilaku seseorang. Nah, kami pernah berdiskusi di Fakultas Ilmu Pendidikan ya mengenai hierarki karakter versi psikologi. Jadi perilaku-perilaku yang awalnya itu dilakukan, ketika itu konsisten, terus dilakukan, distimulasi sebagai perilaku yang dipelihara, maka dia akan menjadi sikap. Dari sikap akan menjadi kebiasaan, kalau dipelihara terus menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi kepribadian. Ini menunjukkan bahwa kepribadian seseorang itu menunjukkan perilaku yang cukup konsisten dalam sekian waktu yang lama. Hanya batasan waktu ini kita belum harus melakukan riset ya. Sejauh mana apakah 10 tahun, 20 tahun sudah nampak sebagai kepribadian. Barangkali nanti kita bisa melihat pendapat-pendapat ahli. Ya, kepribadian ini sudah bisa dikategorikan kepribadian atau sudah baru bersifat kebiasaan yang bisa berubah-ubah dalam waktu berapa lama. Nah, untuk kajian lebih lanjut nanti kita akan coba identifikasi ya dalam diskusi selanjutnya.
Nah, tingkatan ilmu kajian ilmu perilaku organisasi penting untuk kita ulang kembali, segarkan kembali. Mengapa kita memahami individu ini? Coba kita lihat di situ, kajian individu itu akan menjadi fondasi untuk memahami perilaku orang dalam kelompok. Perilaku individu dan perilaku dalam kelompok ini akan menjadi fondasi bagi kita atau dasar bagi kita untuk memahami perilaku dalam organisasi. Nah, karena itu ilmu perilaku organisasi ini memang hierarkis begini kajiannya. Tidak bisa loncat-loncat, tidak bisa kita langsung memahami perilaku organisasi. Tapi kita harus memahami terlebih dahulu mengenai perilaku individu. Tentu ini yang dimaksud dalam tahapan kita mempelajari ilmu perilaku organisasi. Tapi kalau kajian kita menganalisis kasus ya itu bisa loncat-loncat. Dalam arti kita ketika sudah mempelajari ilmu perilaku organisasi, maka kita bisa saja menganalisis kasus di tingkat organisasi mengenai kepemimpinan misalkan atau tentang konflik antar orang antar kelompok. Nah, itu bisa sangat bisa loncat-loncat. Tetapi kalau ya dalam rangka kita memahami ilmu perilaku organisasi, maka kita melakukan pentahapan secara sistematis semacam ini ya, semacam tergambarkan di layar, individu dulu, baru ke kelompok, baru ke organisasi. Nah, sekali lagi kalau dalam analisis pemecahan kasus, ini sangat bisa memungkinkan tidak hierarkis semacam ini, ya. Bisa kita ketika melihat kasus, lihat di perilaku kelompoknya, tidak ke individunya dulu, lalu baru ke individunya. Itu sangat memungkinkan. Baik, apa yang dimaksud individu ini? Ya, individu itu adalah an indivisible entity or totality which cannot be separated into parts without altering the characters or significance of these parts. Ini kita dapati dalam Kamus Merriam-Webster ya. Jadi individu adalah kesatuan atau totalitas ya yang tidak bisa dipisahkan menjadi bagian-bagian tanpa mengubah karakter atau signifikansi dari bagian-bagian tersebut dalam sebuah keutuhan. Jadi kalau kita mengumpamakan, mengilustrasikan tubuh manusia sebagai individu, maka itu terdiri dari komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan. Ketika komponen ini dipisahkan, maka tidak lagi disebut sebagai tubuh misalnya. Tubuh ini ya sudah di situ ada mata, ada telinga, ada kepala, ada tangan, ada kaki ya, ada perut dan lain-lain, ada komponen-komponen tubuh. Nah, ketika ini melekat menjadi sebuah kesatuan, maka itu disebut individu. Tetapi kalau sudah terlepas, misalkan kakinya terlepas, maka kaki itu bukan tubuh, ya, itu komponen atau bagian. Nah, ketika itu tubuh kaki ini dipisahkan, maka sekali lagi kaki ini bukan tubuh. Ya, ini yang dimaksud dengan kalau separate, kalau dipisahkan menjadi bagian-bagian eh, tanpa mengubah ya karakternya masih bagian. Tapi kalau mengubah bagian-bagian itu menjadi satu satu individu lagi, yaitu yang tidak bisa menjadi kategori individu. Mudahnya ya, individu itu adalah sebuah keutuhan, sebuah sosok ini. Sosok kalau kita ini masukkan atau em, aplikasikan ke dalam manusia, individu itu adalah satu sosok. Nah, sosok itu menggambarkan apa? Yang menggambarkan karakter, menggambarkan fisik, menggambarkan kebiasaan dan lain-lain. Sudah jadi komposit dari berbagai komponen-komponen sosok seseorang itu. Oke. Nah, untuk memahami perilaku individu, maka Kurt Lewin itu, seorang psikologis, ahli psikologi, dia mengembangkan sebuah rumus untuk memahami perilaku seseorang itu komposisinya apa, sehingga menjadi perilaku yang bisa kita identifikasi lebih rinci, lebih detail ya, kita detailkan. Maka perilaku individu ini
di, apa, dipahami sebagai kombinasi dari respon-respon eksternal dan internal. Jadi ada respon-respon yang muncul dari luar dan juga dari dalam. Yang saya ilustrasikan contohnya ini, ketika ada orang memanggil nama seseorang, misalkan, "Hey Cepi." Nah, ketika nama saya sendiri adalah Cepi, maka saya sendiri akan merespon panggilan tersebut. Misalkan dengan melihat ke arah orang ya, arah suara. Tentu ini ada juga respon internalnya ya. Dalam arti saya juga secara internal eh, memiliki insight di dalam diri. Oh, ada yang memanggil saya nih gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kombinasi terhadap respon internal dan eksternal. Dan ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya yang ada dalam diri kita. Misalkan kita mengenali suara itu nih, ini pasti suara ibu saya atau bapak saya gitu. Nah, ini bagian dari yang ada mempengaruhi pada perilaku seseorang. Artinya background pengalaman sebelumnya, kondisi fisik dia dan lain-lain itu akan mempengaruhi bagaimana dia merespon lingkungan tersebut. Nah, Kurt Lewin pada akhirnya mengembangkan rumus untuk bisa memahami tentang perilaku individu itu dengan simbol, dengan rumus B sama dengan F dalam kurung P ya dikali E. Nah, B itu adalah perilaku individu, behavior, itu F adalah fungsi, fungsi perkalian dari person ya, individu, person dengan environment. Jadi dengan lingkungannya. Jadi perilaku seseorang itu mudahnya merupakan eh, respon terhadap respon individu terhadap lingkungannya. Nah, coba kita lihat lingkungan ini, kalau individu kan nanti kepribadian, tapi kalau lingkungan apa itu isinya? Bisa kita identifikasi ya lebih jauh mengenai fungsi perilaku, fungsi individu dengan lingkungan ini. Semisal kita lihat di situ ada karakteristik individu dalam organisasi. Jadi individu dalam organisasi itu punya kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, harapan, dan lain-lain. Juga ada pengaruh dari karakteristik organisasi. Misalkan hierarki, ya, dia sebagai atasan, bawahan, penyelia, lain-lain. Dia punya tanggung jawab apa, ya besar, kecil, rendah, itu juga akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini berkembang sesuai dengan situasi kondisi yang dialami oleh individu, ya, baik individu maupun organisasi. Maka interaksi dari karakteristik individu dan organisasi inilah yang akan menjadi perilaku individu dalam organisasi. Inilah alat analisa kita untuk memahami perilaku individu dalam organisasi. Kita harus memahami karakteristik individu yang di atas itu, ya, kotak putih di atas karakteristik individu dalam organisasi. Bagaimana yang disebut dengan kepribadian itu? Bagaimana yang terkait dengan kebiasaan? Bagaimana terkait dengan sikap dan lain-lain. Baik. Nah, Anda bisa menyimak nih mengenai kepribadian ya pada link berikut. Nanti saya akan sampaikan kepada Anda mengenai linknya ya dalam bentuk PPT melalui di WA. Jadi pada dasarnya ada banyak kajian dan terus berkembang secara pesat bahkan bagaimana kita memahami perilaku manusia itu, bagaimana kita memahami kepribadian, apakah ada kaitan kepribadian dengan pikiran, kepribadian dengan gen ya, dengan gen seseorang, dengan gen dari orang tua dan turun di atasnya. Itu luar biasa. Nah, di antaranya kita coba simak nanti ini bagian dari pengayaan kita ya untuk memahami kepribadian ini. Selanjutnya mari kita analisis perumpamaan. Di sini ada personality ya, karakteristik individu, ada karakteristik organisasi, maka perilaku yang nampak pada pegawai satu, pegawai dua, pegawai tiga itu bisa sama, bisa berbeda. Karakteristik organisasi sama. Artinya orang yang pegawai satu, dua, tiga ini ada dalam satu organisasi yang sama. Karakteristik individu, nah ini berbeda. Nah, sekali lagi individu ini berbeda. Karena perbedaan individu,
Dalam satu organisasi yang sama, maka perilaku khas pegawai satu, 2, dan 3 ini bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Dan berbeda sama itu tidak selalu konsisten setiap waktu, ya. Bisa jadi pada bulan ini sama, bulan depan berbeda. Itu hal yang wajar saja. Kenapa? Referensi yang mempengaruhi karakteristik individu terus berkembang satu sama lain. Selama referensinya sama, maka kecenderungannya akan sama. Nah, ini ya perumpamaan kita melihat ya analisis perilaku orang-orang yang dalam satu organisasi yang sama, tetapi responnya jadi beda-beda. Baik, ya mari kita lihat perbedaan tentang perbedaan individu, yaitu sekumpulan perbedaan individual yang membuat setiap orang berbeda dan mempunyai kemiripan satu sama lain. Nah, untuk mengidentifikasi perbedaan individual ini ada tiga hal yang bisa kita lihat. Pertama, banyak dimensi dan komponen perbedaannya, apakah persentasenya 100%, 90%, sampai kepada 0%, jadi turun terus. Ataukah seperti apa gambaran? Yang kedua, perbedaan tidak sama dengan berbeda. Jadi, istilah berbeda dengan tidak sama, ini terminologinya tidak sama ya. Jadi, misal, kucing dengan kambing itu berbeda atau tidak sama, atau sama-sama. Sama-samanya apa? Sama-sama binatang. Apa berbedanya? Berbedanya ya yang disebut dengan kucing suaranya meow. Misalnya kalau keluar kambing, ya misalkan embe gitu. Nah ini istilahnya terminologi kita harus bisa menggunakan. Manusia itu bukan tidak sama ya sama, tetapi ada yang berbedanya apa? Perilakunya. Jadi ada perbedaan tidak istilah tidak sama dengan berbeda itu ya harus kita coba olah ya penggunaannya. Kalau seperti kambing dengan kucing, yaitu memang ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi manusia yang satu dengan manusia yang lain, ya itu juga ada perbedaan. Walaupun sama, dua-duanya sama-sama manusia. Perbedaan mencakup perpaduan antara hal-hal yang serupa dan hal-hal yang berbeda, bukan hanya salah satunya. Jadi perbedaan itu perpaduan antara hal-hal yang serupa dan hal-hal yang berbeda. Nah, manusia itu menunjukkan ada perbedaan perilaku yang memang begitu, tapi sama-sama manusia gitu. Baik, nah kalau kita melihat level analisis perbedaan individual ini, pertama kita bisa melihat dari dimensi yang paling tengah dulu ya, paling dalam. Dimensi internal, ada umur, ada gender, orientasi seksualitas, kemampuan fisik, etnis, ras. Dalam arti secara internal ya, umur yang berbeda, umur misalkan 10 tahun dengan 30 tahun, ini memiliki perilaku yang berbeda. Demikian juga dengan etnis, dengan ras. Itu akan berbeda. Nah, orientasi seksualitas juga menunjukkan berbeda antara masa orientasi seksualitas masa kecil dengan masa dewasa tentu berbeda. Demikian ya, yang dimaksud dengan dimensi internal. Yang kedua, level analisisnya di tingkat menengah yang disebut dimensi eksternal berdasarkan lokasi geografis. Orang pegunungan dengan orang pesisir itu beda. Penghasilan ya, penghasilan yang satu bulannya dia dapat 500.000, 5 juta, 50 juta, 500 juta per bulan, tentu akan memunculkan perilaku yang berbeda. Demikian juga dengan yang lain ya, kebiasaan pribadi, kebiasaan berkreasi, agama, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, penampilan, status orang tua, termasuk dominasi orang tua, status orang tua itu misalkan menikah, janda, lainnya, status perkawinan ya, itu akan menunjukkan berbeda, sudah kawin atau belum kawin. Nah, itu dimensi eksternal. Ada juga dimensi organisasi. Ya, ini misal lingkungan kerja, divisi departemen, tentu orang-orang misalkan di divisi marketing akan memiliki perilaku yang khas dibandingkan dengan perilaku pada divisi produksi atau keuangan atau SDM. Nah, divisi yang berbeda itu menunjukkan level dimensi organisasi, termasuk keahlian, tempat kerja, afiliasi, status manajemen, ya itu menunjukkan akan memberikan pengaruh yang berbeda.
Ini bagian dari kita masih memahami bagaimana rumus Kotler tadi ya, bahwa yang disebut dengan behavior itu fungsi dari lingkungan, fungsi dari personality, individu, kepribadian individu, dan lingkungan organisasi. Nah, gambar yang nampak ini untuk bisa mengilustrasikan karakteristik individu dan organisasi ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Apa implikasinya dengan kita memahami hal tersebut? Maka organisasi menilai dan mengelola perbedaan untuk menentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap karyawan kepada organisasi, bukan untuk didikotomikan sehingga jadi konflik ya, perbedaan antar individu ini. Yang satu berpikir kritis, yang satu berpikirnya biasa-biasa saja. Nah, ketika itu ada dalam sebuah organisasi, maka ini dinilai dan dikelola sehingga dengan pengelolaan terhadap perbedaan individu ini, setiap karyawan bisa diposisikan, ditempatkan sesuai dengan karakteristik individunya. Ini yang poin pentingnya ketika kita mempelajari individu dalam organisasi. Yang kedua, tiga jenis tindakan terhadap perbedaan individu ini, pertama afirmasi ya. Jadi organisasi itu bagaimana meresponnya terhadap perbedaan. Satu, melakukan afirmasi. Yang kedua, penilaian perbedaan. Dan yang ketiga, pengelolaan perbedaan. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud dengan afirmasi itu tindakan memfokuskan diri pada pencapaian kesempatan yang sama pada organisasi dan sudah disahkan oleh aturan organisasi. Ketika ada orang yang tidak berprestasi karena dia memang tidak eh, minat, bukan minat, jadi kebutuhan untuk berkuasa atau kebutuhan untuk berprestasinya rendah, maka organisasi harus bisa memberikan kesempatan yang lebih besar, tidak dipertandingkan dengan orang-orang yang sudah punya eh, apa motif berprestasinya tinggi. Nah, ini ada semacam afirmasi bantuan khusus kepada orang-orang yang kategorinya lemah tersebut untuk bisa dia mencapai prestasi tertentu. Nah, apakah ini akan memunculkan kecemburuan? Sekali lagi, kalau fenomena-fenomena yang ada di kehidupan manusia, pasti akan ada pro dan kontra. Nah, karena itu sebenarnya yang menjadi kalau yang menjadi pertimbangan kita, apakah ini akan ada dan pro kontra? Itu pasti akan ada. Tetapi organisasi nanti bisa memilah, oh ini perlu afirmasi, kalau tidak diafirmasi ini bisa menjadi chaos, keluar misalkan dia dari organisasi. Dia akan meninggalkan atau left dari organisasi. Nah ini pertimbangan-pertimbangan itu akan sangat kontekstual ya dengan kondisi organisasinya. Yang kedua, menilai perbedaan. Apa yang dimaksud? Penilaian terhadap perbedaan akan berubah jika kita melihat perbedaan yang ada pada tiap karyawan sebagai sumber yang berharga untuk mencapai sukses organisasi. Ibarat kita akan membangun sebuah rumah, ya, rumah itu sebagai ekivalensinya dengan produktivitas organisasi, maka komposisi rumah itu kan ada dari kayu, ada dari batu bata, ada dari pasir, ada dari semen. Nah, kayu, batu bata, pasir, semen itu adalah kemampuan karakteristik orang. Maka karakteristik yang berbeda ini kita satukan jadilah sebagai sebuah bangunan rumah yang kokoh. Nah, ini yang dimaksud dengan menilai perbedaan ini, ya, atau melihat perbedaan ini sebagai sumber yang berharga untuk mencapai sukses organisasi. Jadi yang pokok adalah kita memahami bahwa ini adalah semen, ini adalah batu, maka campurannya seperti apa ketika itu akan dimix menjadi sebuah bangunan. Nah, ketika kita memahami ini ada orang yang cenderung ingin memimpin, dia punya banyak inisiatif, maka posisikan dia sebagai penyelia atau sebagai pemimpin. Ada orang yang tidak mau memimpin, kurang inisiatif, maka jangan dijadikan sebagai pemimpin. Nah, mixing atau mengelola hal semacam itu adalah hal penting yang disebut dengan menilai perbedaan. Dan yang ketiga, mengelola perbedaan. Yang dimaksud adalah membuat perubahan secara organisasional yang memungkinkan aktualisasi maksimum dari semua potensi yang dimiliki karyawan. Setiap orang diberikan kesempatan, ya, setiap perbedaan kemampuan diberikan peluang kesempatan yang sama, ya. Kalau yang nomor satu diafirmasi, nah kalau yang nomor dua dikelola, bisa diafirmasi, bisa diberikan peluang yang sama,
atau bisa bahkan dipersaingkan secara itu tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, inilah yang dimaksud perbedaan dari penjelasan mengenai tiga hal bagaimana organisasi merespon terhadap perbedaan karakteristik individu dalam organisasi ini. Ini penjelasan lebih lanjut ya untuk membedakan ketiga hal tersebut. Misal, tindakan afirmasi itu menitik beratkan pada pencapaian kesempatan yang sama bagi individu-individu tertentu yang dinilai kurang. Yang kalau penilaian perbedaan menitik beratkan pada penghargaan akan perbedaan dan menciptakan suasana. Sedangkan pada pengelolaan perbedaan menitik beratkan pada membangun pengetahuan tertentu dan menyusun kebijakan supaya semua orang pada akhirnya memiliki kemampuan yang sama. Jadi ada yang sifatnya membuat program pelatihan dulu bagi orang tertentu sehingga dia memiliki kemampuan yang standar. Demikian juga dengan yang di bawah ya. Kalau yang tindakan afirmasi dilaksanakan berdasarkan hukum, kalau yang penilaian perbedaan dilaksanakan berdasarkan etika, kalau yang pengelolaan perbedaan dilaksanakan berdasarkan strategi. Artinya sangat kontekstual ya dengan lingkungan dengan kondisi-kondisi yang terus berkembang. Ya, di dalam Stephen Robin kita melihat ada gambar semacam ini bahwa perilaku individu ini ya dia interaktif, dipengaruhi dan dipengaruhi oleh karakteristik biologis, biografis, pembelajaran, kepribadian dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Nah, tentu saya sekali lagi tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Ada masih ada bagian-bagian yang harus Anda pelajari secara mandiri atau berkelompok. Pertama, Anda harus menjawab, mengapa orang-orang berperilaku berbeda terhadap stimulus yang sama. Stimulus yang sama itu, ilustrasinya, orang dalam satu organisasi, tetapi kok beda perilakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perilaku manusia dapat diramalkan dengan pendekatan keilmuan? Salah satunya dengan ilmu psikologi atau dengan ilmu perilaku organisasi. Mengapa demikian? Anda jelaskan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita memandang perilaku pegawai yang tidak dapat memenuhi aturan organisasi? Misal, seringkali datang terlambat atau pulang lebih cepat. Bagaimana kita memandang dari sisi kajian ilmu perilaku organisasi? Yang keempat, jelaskan bagaimana pendekatan untuk memahami individu. Yang kelima, jelaskan bagaimana keterkaitan persepsi dan komunikasi. Dan yang keenam, bagaimana Anda memahami multiple intelligence dan apa implikasinya dalam memahami perilaku manusia dalam organisasi. Jawaban ini merupakan refleksi belajar Anda dari berbagai sumber ya, pengalaman termasuk juga mungkin pengalaman, berbagai hasil kajian buku, artikel jurnal maupun hasil-hasil penelitian. Silahkan dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat individu ya, walaupun dalam prosesnya Anda diskusi dengan kelompok, tetapi penuangannya dalam bentuk karya individu. Karya individu ini nanti Anda buatkan, masukkan di dalam spot ya masing-masing di akun masing-masing. Batasnya ada dari mulai besok, mulai boleh dimasukkan. Hari ini belum bisa dimasukkan ya. Saya harap Anda baca dulu. Jangan sampai tidak baca tapi produknya sudah ada jawabannya. Nah, yang lebih penting Anda melakukan proses merefleksi dari berbagai sumber, ya, kemudian membuat jawaban-jawaban terhadap 6 pertanyaan ini. Setelah itu masukkan mulai besok Anda masukkan ke spot Anda masing-masing pada bagian tugas ya. Sampai waktunya itu hari Rabu jam 12.00, Rabu minggu depan jam 12.00. Artinya sehari sebelum pelaksanaan perkuliahan kita di minggu depan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa men- mengeksplorasi lebih jauh, lebih mendalam mengenai materi-materi yang kita kaji hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.